Halo, selamat pagi semuanya. Pagi Romo. Gimana kabarnya? Sudah bangun semua? Baik. Ya, Baru bangun. boleh baru bangun. Ambil minum dulu. Siap, Romo. Selamat pagi Baru Romo, ucapan. selamat pagi teman-teman. Ya. Good morning. Wah, sister Selamat seperti pagi Romo, ahli kitab suci loh. teman-teman. Belakangnya Selamat pagi. Oke, silahkan saling menyapa satu sama lain. Selamat pagi Romo dan teman-teman. Pagi juga. Wah, ini ada yang bawa gitar, mau nyanyi dulu? Enggak mau Atau mau nari dulu? Boleh tuh, Andro yang nari Romo. Andro, Romo. Andro mau Enggak, cuma dipinggirkan. jago nari tuh Andro. Nanti gabung UKM tari ya. Iya. Jadi barongannya itu. Oh iya, ada loh yang gitu-gitu. Ada beberapa UKM tari. Oke, karena waktu kita pendek, kalian berdoanya sendiri-sendiri aja ya. Kalau ada dosen lain yang memulai dengan doa itu sangat bagus ya, karena waktu Zoom kita pendek, maka bagian doa kalian doa sendiri-sendiri ya. Oke. Oke teman-teman, mari kita mulai. Mulai pagi hari ini kita akan bicara 5 kitab yang pertama ya, dari kitab suci Ibrani, yang kita sebut sebagai kitab Taurat ya, Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan ya. Kitab Taurat itu punya tempat yang sangat istimewa di dalam masyarakat Yahudi, sehingga kalau misalnya kalian memperhatikan, salah satu perdebatan Yesus dengan para lawannya adalah dengan para ahli Taurat. Jadi mereka memiliki tempat yang istimewa di dalam masyarakat Yahudi, jadi kepakaran dengan kitab Taurat itu memberikan mereka semacam otoritas religius ya untuk bicara. Maka di dalam perikop yang lain juga kita menemukan ahli Taurat itu bertanya pada Yesus ya, mana perintah yang utama dan seterusnya ya. Nah, ini yang akan kita bicarakan dalam 40 menit. Pasti tidak cukup ya. Maka saya hanya akan bicara tentang garis-garis besarnya saja. Sejarah awali, para bapak bangsa, Abraham, Yakub, kisah Yusuf, keluaran dari Mesir sampai Sinai, pemberian hukum Allah, lalu dari Sinai ke Moab, lalu khotbah Musa sampai kematian ya. Kalau kalian punya waktu, silahkan ziarah ke Tanah Suci ya, dan kalian mengunjungi tempat itu ya. Kebetulan 2 atau 3 tahun lalu ya, diberi kesempatan untuk ke Tanah Suci, ke tempat-tempat yang hari ini saya ajarkan kepada kalian. Oke, saya mau tanya dulu, ini kira-kira kisah penciptaan hari keberapa? Ya, ini hari keberapa? Ada yang tahu? 4
Keempat sepertinya, Mo. Keempat ya, Romo. Ya, Keempat. ini Empat. penciptaan yang kelima ya. Oh, Lewat 1 hari ternyata. Pagi-pagi Romonya udah main tepat. Ragu antara 4 dan 5. iya betul antara 4 dan 5. Ini adalah kisah penciptaan yang kelima. Dan setiap bangsa biasanya pengen tahu ya asal-usulnya, bahkan asal-usul dunia ya. Dan sejarah Israel itu adalah sejarah teologis ya. Sejarah teologis adalah sejarah yang selalu dipandang dari sisi Allah ya. Dan itu kira-kira yang dimiliki oleh orang Israel ya. Tidak semua masyarakat memiliki kesadaran teologis itu ya. Bahwa keberadaannya di tengah dunia itu merupakan ciptaan Allah dan kasih setia Allah pada ciptaan. Nah, itu menjadi sikap dasar kerohanian orang Israel ya. Maka nanti teman-teman kalau membaca Kejadian 1 sampai 11 itu garis besarnya ya. Nah, paling gampang adalah seperti kalau kalian nonton film Korea itu ya. Nah, kalau kalian sudah tahu plotnya film Korea ya atau telenovelanya film Korea itu gampang banget ya. Pasti tokohnya hampir mati dan kira-kira menit-menit terakhir sebelum serialnya itu berakhir ya baru kemudian menang ya. Nah, itu gaya Korea ya. Kalau Amerika biasanya menang dulu ya, banyak menangnya, lalu ada momen kalahnya baru akhir ya. Nah, pagi hari ini saya juga ingin mengajak kalian untuk melihat itu ya. Yang pertama adalah kesadaran orang Israel akan keberadaannya di tengah dunia sebagai ciptaan Allah dan kasih setia Allah pada ciptaan. Maka nanti alur ini akan selalu nampak dalam kisah-kisah ya kalau kalian baca kitab Taurat ya. Termasuk ini peristiwa apa ini? Ini di Taman Eden ya. Manusia pertama ketika antara manusia dan ciptaan-ciptaan ekologis lain itu hidup dalam harmoni ya. Nah, kisah ini nanti sering banyak dirujuk terutama untuk kasus-kasus ekologi ya. Atau kalau kita mau membangun teologi ekologi ya atau ekoteologi. Maka Eden adalah gambaran harmoni asali itu ya. Ketika hubungan antara manusia dengan Allah itu belum rusak ya, belum pecah ya. Dan peristiwa pengusiran Adam dan Hawa dalam kisah Kejadian sebenarnya adalah sebuah cara bagi orang Israel untuk merefleksikan dosa mereka ya. Bahwa mereka tidak mau hidup dalam tuntunan Allah ya. Maka nanti juga di dalam sejarah Israel akan berulang itu ya, kisah setia lalu menjadi tidak setia, lalu membaharui kesetiaan ya. Juga pada momen-momen tertentu Allah itu membaharuinya. Ya. Dan tentu ini adalah kisah yang kalian udah paham banget ya. Ini adalah ketika Abraham itu, saya sudah memberikan hidup saya, tapi kok sekarang saya malah diminta untuk mengorbankan anak saya ya. Dan nanti di situ lagi-lagi ya, ketika Abraham itu mulai menyaksikan ya janji-janji Allah, lalu perjanjian itu dibaharui lagi. Nah, maka berkat Allah pada masa itu ditandai dengan 3 ya. Pemberian tanah, pemberian keturunan, dan juga pemberian berkat ya. Sama seperti tadi yang saya sampaikan kepada teman-teman, karena orang Israel itu melihat sejarahnya secara teologis, maka setiap peristiwa itu ada campur tangan Allah.
Nah, nanti kalian bisa ya, karena kalian sekolah di pendidikan keagamaan Katolik ya, saya kira perspektif itu baik juga ya, bahwa tidak ada peristiwa di dalam hidup kita yang di luar campur tangan Allah. Itu cara orang Israel ya. Termasuk kalau misalnya kita lanjut ke peristiwa Yusuf ya, bahkan ketika dia nanti dijual oleh saudara-saudaranya ya, dia masih bisa melihat ya bahwa ada campur tangan Allah, ada maksud tertentu dari Allah mengapa dia dijual oleh saudara-saudaranya ke Mesir ya. Nah, agar kalian mendapatkan gambaran ya tentang peristiwa itu. Ini ketika Yusuf sudah sampai di Mesir ya. Just listen. I was back at Pharaoh's palace in the garden, grapes that had 3 old vines. A tear fell from my eye, and the vines drank it in. They became so thick with grapes that I scooped into a bowl and served it to Pharaoh. That is quite a dream. I know what you're doing. Do? Could you? Just do. Some kind of gift. The 3 vines. 3 days, Pharaoh will bring you back to the palace. 3 days. If only it were true. It is true. And when you're free, tell Pharaoh about my gift. Please, promise me. Some gift. To make a fairy gift. Oh, you're foolish. Maybe he's not making it up. Here's one I've had every night for the last week. I'm taking 3 baskets of bread. One on top of the baskets full. I go to pick up the bread, and suddenly a swarm of birds come out of nowhere and attack me. They keep pecking at me in the face and the eyes. What does it mean? I don't know. Tell me. Tell me! The 3 baskets also signify 3 days. In 3 days, Pharaoh will behead you, and birds will feed on your flesh. What? You're lying! You're lying! Stop it! Don't pay any attention to him. We're not going anywhere. Take him. Get up! You knew. You knew! It's not a gift! It's a curse! Pharaoh has summoned you to the palace. Why? What did I do? Let's go. It's gonna be all right. You'll see. Tell Pharaoh about me. I will. Don't forget me! Nah, itu adalah salah satu adegan di mana Allah itu bisa berkomunikasi dengan manusia dengan peristiwa-peristiwa yang sangat manusiawi ya, mimpi. Nanti kalau kalian mulai baca Injil juga ya, bahwa cara Allah melalui malaikat itu bicara kepada Yosef juga melalui mimpi ya. Jadi tidak ada peristiwa manusia yang semua peristiwa manusia itu bisa digunakan Allah ya untuk untuk berbicara, menyampaikan pesan ya, termasuk melalui peristiwa-peristiwa pahit ya dalam relasi keluarga ya. Nah, ini sebuah contoh yang sangat baik kisah Yusuf ya. Nanti kalau kalian ketemu memberikan renungan pada umat, dan kadang-kadang ada peristiwa-peristiwa pahit ya yang ada dalam diri umat ya, kisah Yusuf bisa digunakan ya sebagai salah satu teks untuk merenung bersama umat. Nah, tadi saya sudah menyampaikan beberapa film yang mengambil inspirasi dari kitab Taurat ya. Ini
Ini film yang mungkin kalian belum pernah nonton ya, tapi mengambil inspirasi dari kitab Keluaran. Mencoba untuk melihat tulah-tulah pada konteks zaman yang lebih now ya, di kota-kota besar dunia ya. Ini adalah tulah yang pertama ya. Air menjadi darah ya. Ini yang kedua ya, katak ya. Ini adalah lalat. Ya. Lalat. Ini ternak-ternak yang mati. Sampar. Hujan salju. Ini belalang ya. Ini adalah kematian anak-anak yang pertama. Ya, dari Exodus, Book of Kings ya. Kitab Keluaran adalah kitab yang barangkali paling banyak mendapatkan perhatian ya, juga dari para sinias ya. Dan untuk orang Israel nanti kalau di dalam teologi ini sering dirujuk oleh para teolog pembebasan ya. Karena berangkat dari situasi penderitaan umat ya. Dan kemudian Allah di situ tampil dalam paras pembebas. Saya kira kalian pernah nonton ini ya, Prince of Egypt ya. Shall do my wonders.
kalau nanti kita melompat pada perikop Injil ya, kuasa Allah atas alam nanti juga akan nampak pada Yesus ya, yang menenangkan danau Genesaret, lalu bahkan dalam beberapa kasus dia bisa mengembalikan orang dari kematian ya. Kuasa Allah itu dialami sejak bangsa Israel dan nampak juga di dalam Yesus ya. Nah, sekali lagi kesadaran teologis orang Israel akan Allah itu sangat nampak ya di dalam peristiwa itu. Dan nanti narasi Exodus ini akan sering diulang ya dalam kitab-kitab Ibrani ya. Ketika mereka melihat lagi pengalaman hidupnya ya. Exodus adalah peristiwa yang mereka paling sering ulang. Nah, setelah itu adalah seperti sudah kita lihat ya. Jadi peristiwa Keluaran adalah peristiwa yang banyak dirujuk oleh orang Israel ya. Tentu setelah itu juga dengan 10 perintah Allah ya, yang kita sekarang juga masih mewarisinya ya. Lalu setelah itu adalah sekali lagi seperti tadi ya, bahwa hubungan antara Israel dengan Allah itu diikat ya dengan hukum ya. Pada saat yang bersamaan kisah ketidaksetiaan itu masih ada, misalnya dalam kasus orang Israel membuat lembu tuangan ya. Nah, ketika mereka merasakan bahwa mereka mulai menyaksikan ya bahwa Allah itu menuntun hidup mereka, memberikan berkat yang mereka butuhkan di dalam hidup ya. Nah, kemudian adalah kisah Musa sendiri ya, yang menuntun orang Israel bahwa ternyata ya perjalanan yang jauh itu seringkali membuat orang ya putus asa ya, mau berhenti di tengah jalan. Ya. Kalau teman-teman pernah punya pengalaman ke Tanah Suci ya, sebenarnya perjalanan orang Israel keluar dari Mesir ke Tanah Terjanji sebenarnya perjalanan kalau kita hitung kilometernya itu enggak jauh-jauh amat ya. Nah, tetapi mengapa butuh waktu yang sedemikian panjang sampai 40 tahun ya, karena ternyata perjalanan itu lebih perjalanan yang tidak sekedar fisik ya, tetapi perjalanan spiritual ya, di mana kadang-kadang ada
keputusasaan, ketidaksetiaan, bahkan dari sisi Musa sendiri ya. Maka mungkin kisah Musa ya tidak berakhir dengan dia memasuki tanah perjanjian, tapi dia tertahan ya di perbatasan ya. Dia tidak bisa memasuki tanah perjanjian. Dan ini tema yang akan sering teman-teman temukan, bahwa ketaatan itu mendatangkan berkat, sebaliknya ketidaktaatan itu mendatangkan kutuk ya. Tema ini akan selalu muncul juga kalau kalian nanti memasuki masa prapaskah ya. Di situ akan ada bacaan ya, kepadamu diberikan dua pilihan ya. Satu berkat atau kutuk, kehidupan atau kematian ya. Tema itu akan sangat dominan di dalam kitab-kitab Taurat dan juga di dalam kitab Ibrani. Maka karena kisahnya seringkali adalah kisah ketidaksetiaan, maka di situ ada pembaharuan perjanjian dengan Allah ya. Saya kira ini di banyak tempat lalu juga dipakai ya model ini ya. Misalnya di banyak paroki itu setelah keluarga-keluarga menikah ya, ada pembaharuan janji pernikahan. Nah, ini sebagai model ya, bahwa perjanjian dengan Allah itu meskipun sudah diungkapkan ya, sudah dikaulkan, diprofesikan, pada momen-momen tertentu perlu kita baharui ya. Nanti silahkan tanya pada para suster itu ya. Mereka bahkan kadang-kadang perlu setiap tahun itu membaharuinya ya. Kalau kayak saya itu nggak perlu setiap tahun ya. Saya sudah jadi pekerja tetap ya, jadi tidak perlu pembaruan tiap tahun. Tapi para suster itu belum jadi pekerja tetap ya, masih pekerja harian lepas ya. Nah, itu setiap tahun ya harus retret, lalu ditanya lagi ya, masih mau jadi suster atau enggak ya, atau dari pihak tarekatnya masih mau enggak masih boleh enggak ya, dan itu akan menentukan perjalanan selanjutnya. Nah, kitab Ulangan berakhir pada wafat Musa ya, dan di situ ada sebuah babak baru dalam sejarah yang berakhir, dan ada babak baru yang akan mulai, yang akan kita diskusikan minggu depan ya, yaitu mulai dengan Yosua ya. Nah, ini adalah sebuah gambar yang mau mengisahkan akhir hidup Musa ya. Ketika saya sampai di tempat ini, saya juga duduk agak lama ya, merenung-renung ya di tempat di mana Musa ini melihat tanah terjanji ya, dan dia tidak bisa melewati itu ya, tidak bisa masuk. Mungkin juga ada momen-momen dalam hidup kita ketika kita pada pengalaman hampir ya, sudah ada di ujung, tetapi kita nggak bisa lanjut di situ ya. Nah, pengalaman-pengalaman apa yang kita punyai terkait dengan itu ya. Nah, nanti kalau kalian membaca kitab Taurat, salah satu yang mungkin buat kalian kelihatannya sangat membosankan ya, adalah ketemu dengan hukum-hukum ya. Bagaimana hubungan dengan Allah itu mulai dalam bahasa akademiknya itu diinstitusionalisasikan ya. Sama seperti kalian ini ya, institusionalisasi bahwa kalian mahasiswa pendidikan keagamaan Katolik itu ya, jam 7 kalian mesti presensi ya. Suka atau tidak suka ya, kalau kalian tidak presensi, meskipun kalian datang dianggap tidak hadir ya. Itu adalah salah satu bentuk institusionalisasi ya. Lalu kalian diminta untuk menunjukkan wajah kalian ya. Meskipun saya sebenarnya tidak meminta kalian ya, kalau kalian mau mematikan video juga oke, kalian mau menampilkan wajah kalian, tapi beberapa dosen mungkin mensyaratkan itu ya, kehadiran kalian ya, karena siapa tahu kalau video kalian dimatikan, kalian ngerjain sesuatu yang lain ya.
Itu adalah bentuk-bentuk institusionalisasi ya. Terus nanti tentu itu ya, salah satu yang mungkin yang kalian tunggu-tunggu ya, adalah itu pakai jaket alma mater ya. Pokoknya kalau jadi mahasiswa Sanata Dharma itu belum afdol ya, kalau belum pakai jaket alma mater ya. Karena kalau kalian belum punya jaket alma mater ya, kalian masih dianggap lulusan SMA ya. Nah, itu adalah bentuk-bentuk institusionalisasi, tentu kemudian Insada, Insipro, Invisa, itu adalah bentuk-bentuk institusionalisasi bahwa kalian itu terikat, terkait dengan prodi, fakultas, maupun universitas. Ya. Karena narasi Exodus adalah narasi yang penting, maka saya akan mengakhiri kuliah ini dengan lagu dari soundtrack-nya Yodra. It's hard to keep. Just one miracle. Somehow Oke, kalau dalam versi yang lebih populer ya, itu lalu melahirkan When You Believe ya. Kalau dalam versi yang lebih spiritual, nanti kalian akan menemukan ya setiap kali Mazmur tanggapan itu ya, setiap hari Minggu itu ya. Kalian di situ akan menemukan banyak kisah dari Taurat, terutama kisah Exodus ya. Itu akan sering kalian dengarkan ya, pengalaman ketertindasan dan kemudian dibebaskan oleh Allah ya. Teman-teman, setelah ini saya akan mempersilahkan kalian untuk baca-baca lagi materi yang sudah saya bagikan kepada kalian. Dan kalau kalian punya pantat yang bisa duduk lama ya, silakan membaca Kejadian sampai Ulangan ya.
dihabiskan ya, dibaca ya sampai jam berapa? Jam 11 ya, 10.30 ya. Kalian boleh, tapi kalau kalian tahu diri nggak bisa baca terlalu banyak ya, mulai aja dari salah satu kitab ya. Kalau saya boleh merekomendasikan kitab Keluaran, bagus ya untuk dibaca. Karena kitab ini akan sering dalam liturgi Paskah, tetapi juga dalam teologi kitab Keluaran ini akan banyak dirujuk ya. Dan kalau kita punya kedalaman terhadap teks ini ya, dan sebagaimana minggu yang lalu ya, salah satu cara agar kita bisa berbicara sabda Allah, mewartakan sabda Allah, kalau kita sendiri punya kedalaman ya dalam pengetahuan tentangnya, dan mudah-mudahan juga tafsir tentangnya. Oke, teman-teman, silakan kalian melanjutkan kuliah kalian dengan baca-baca. Kalau ada pertanyaan, silakan kalian posting ya di grup. Saya akan mencoba tetap menemani kalian. Jadi kalau ada pertanyaan silahkan ditanyakan di situ, kecuali pertanyaan tentang para penari kemarin. Ya.